Kan biasalah bepergian lawan inya. Karena bepergian itu ketahuan biasanya watak aslinya. Kalau kita bepergian lawan orang kemana misalnya, nah di perantauan itu ketahuan orang ini watak sebujurnya. Adapun orang yang dipuji, maka membahayakan akan orang yang dipuji itu dari dua sisi. Kita puji seseorang bahwa itu orang saleh, bahwa itu orang yang takwa, bahwa itu orang yang sangat alim, bahwa itu orang macam-macam puji-pujian. Itu yang dipuji itu ada bahayanya. Yang dipuji itu ada bahayanya. Salah satunya bahwa yang memuji itu menimbulkan dia pada yang dipuji kesombongan dan ujub. Yang dipuji ini bisa sombong. Kada yang dipuji sombong, anaknya kena sombong. Kada anaknya bininya kena sombong, lakinya dipuji-puji. Nah, sombong perbuatan dosa gara-gara kita memuji. Nah, kita pun tak umpat juga dosanya. Jadi itu bahayanya. Orang baik, orang wali, nya kada dipuji sanjungnya mungkin inya kada sombong, karena inya wali. Tapi anak bininya nang kada wali bisa sombong, kena bisa angkuh. Nah, itu bahayanya memuji itu. Dan memuji itu bukan tanda cinta yang sebenarnya. Kalau kita cinta lawan seseorang, apa kita harus memujinya? Kada tentu, kada perlu. Yang lebih perlu kalau kita cinta kepada orang saleh, tiru perbuatannya. Itu yang ia bujur-bujur cinta. Puji-puji meniru kada perbuatan orang saleh, kada ada artinya. Nah, jadi memuji itu hanya bagian kecil dari tanda cinta. Yang lebih besar daripada itu cinta kepada orang wali, tiru perbuatan sidin, doakan sidin tiap malam, itu lebih berguna daripada hanya sekedar memuji. Nah, kalau kena anaknya sombong, bininya sombong, kulanya sombong, gara-gara kita memuji itu, nah itu bahaya memuji ini. Itu pertama. Yang kedua, bahwasanya dia bila dipuji atasnya, dia gembira dan dia lemah dan dia ridha dari nafsunya dan dia sedikit kesungguhannya bagi amal. Ini bahaya yang kedua. Kita puji orangnya itu orang ahli ibadah, mendengarinya kita puji, dikhawatirkan kayaknya ini jadi lemah semangatnya karena sudah banyak juga orang memujinya. Nah, itu dikhawatirkan. Fa in salima al-madhu min hadhil afad bi haqqil madih wal mamduh lam yakun bihi ba'sun bal rubbama kana manduban ilaihi. Apabila selamat itu pujian daripada ini bahaya-bahaya tadi, pada hak yang memuji selamat, yang dipuji selamat, maka tidaklah dengan pujian itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang itu memuji dianjurkan padanya. Jadi puji memuji ini sebenarnya dianjurkan, bagus, tapi asal selamat. Nang memuji selamat dari 4 hal. Pertama, nang memuji selamat daripada belebihanan. Belebihanan memuji, selamat dari itu. Artinya memuji jangan berlebihan. Yang kedua, yang memuji itu jangan riya. Jangan riya, jangan mencari pujian daripada orang yang dipuji. Itu riya.
Aku memujinya ini supaya dia muji aku. Nah itu riya ngarannya. Atau aku puji ini supaya aku dipuji anak buahnya, riya juga ngarannya. Nah selamat dari itu. Yang ketiga, yang dikatakannya itu yang bujur. Jangan memuji-muji orang tentang hati. Hati kada tahu, mana kita tahu. Itu orang takwa ajar. Nabi takwa tuh hahuna, takwa di sini di hati. Jangan memuji orang dengan pujian takwa. Yang hanya tahu takwa kadanya itu hanya Allah. Jadi kalau kita itu orang takwa, berdosa kita. Kenapa? Nang tahu takwa kadanya orang itu hanya Allah Ta'ala. Warna urusan hati. Yang keempat, yang memuji itu mesti selamat daripada memuji orang yang zalim, memuji orang fasik. Orang fasik pada akan baik maulah, orang zalim pada akan baik. Ini itu Allah marah kalau orang fasik itu dipuji, disanjung. Nah bila empat hal itu selamat, ayo kita puji, ayo kita memuji. Dan yang dipuji pun mesti selamat, jangan sampai sombong, jangan sampai lemah daripada taat kepada Allah. وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفات الكبر والعجب وآفات الفتور. Dan atas yang dipuji bahwa dia sangat waspada daripada bahaya kesombongan, ujub dan penyakit lemah. Yang dipuji hati-hati. Yang dipuji pun hati-hati, waspada, jangan sampai pujian itu menimbulkan kesombongan, keangkuhan. Wa yatazakkara annahu ya'lamu min nafsihi ma la ya'lamuhul madihu. Dan hendaklah bahwa ingat yang dipuji ini, bahwasanya dia mengetahui dari dirinya sesuatu yang tidak mengetahui akan dia oleh yang memuji. Nah, kita dipuji orang baik, orang takwa, orang saleh, walaupun pujian itu kada bagus, memuji orang takwa, tapi ada yang memuji kita orang takwa. Nah, kita mesti ingat bahwa nang tahu diri kita ini kita, bukan inya nang tahu. Wa annahu law inkashafa lahu jami'u asrarih wa ma yajri ala khawatirih lakaffal madihu an madhihi. Dan bahwasanya jika terbuka, tersingkap bagi yang memuji itu sekalian rahasia hatinya dan yang ada atas geritiknya, niscaya berhenti orang memuji dari memujinya. Orang memuji aku tuh orang kada tahu isi hatiku. Orang yang memuji aku tuh orang kada tahu aibku. Jakanya ia tahu isi hatiku, kada bakal memuji aku. Nah, jadi orang yang dipuji itu mesti demikian. Kalau kita dipuji orang, ini kada tahu lawan aku, kada tahu kadanya muji bang. Nah, kayak itu mestinya yang dipuji ini. Wa kana Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali idza usni alaihi yaqul. Sayyidina Ali bila disanjung orang, beliau berkata, padahal Sayyidina Ali ini dipuji kada bakal sombong sih dia. Sayyidina Ali dipuji kada bakal angkuh. Tapi tetap beliau bila dipuji orang, beliau mengatakan Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni bagiku sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka katakan. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Nah itu. Kalau dipuji orang, Sayyidina Ali itu berdoa, ampuni ya Allah, mereka kada tahu. Jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka katakan itu, dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka puji itu. Wa 'alal madih, dan atas orang yang memuji itu, an la yajzimal qawla, bahwa dia tidak memastikan akan perkataannya illa ba'da khibratin batinah, melainkan sesudah penelitian yang batin. Kalau kita memuji orang misalnya, oh itu orang jujur,
Itu orang jujur aja kita. Itu mesti penelitian yang batinah. Jangan hanya jerurang-jerurang aja. Kalau kita memuji orang itu orang jujur. Nah, itu orang baik. Jangan kecuali sesudah penelitian. Sami'a Umar radhiyallahu anhu rajulan yusni ala rajul. Sayyidina Umar mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki yang lain. Orang di hadapan Sayyidina Umar memuji laki-laki. Itu orang saleh, itu orang jujur, dipuji. Faqala jar Sayyidina Umar yang memuji, asaparta ma'ahu, ikam pernahkah musafir bersama dia? Kan biasalah bepergian lawan inya. Karena bepergian itu ketahuan biasanya watak aslinya. Kalau kita bepergian lawan orang kemana misalnya, nah di perantauan itu ketahuan orang ini watak sebujurnya. Macam memuji Sayyidina Umar, orang tu jujur, orang tu baik. Ikam pernahkah bepergian bersamainya? Qala la, kada suah pang bepergian lawan inya, ujar nang memuji tadi. Faqala jar Umar lagi, akhalattahu fil mubaya'ah wal muamalah. Ikam pernahkah bergaul dengan dia, jual beli, siwa besiwa lawan inya pernahkah? Sanda besanda pernahkah? Hutang berhutang pernahkah lawan inya? Qala la, kada suah jua pang. Qala jar Sayyidina Umar, apa anta jaruhu sabahan wa masa'ahu? Apakah engkau tetangganya di waktu pagi, waktu petang? Qala la, kada jua. Faqala Sayyidina Umar, wallahi alladzi la ilaha illahu la araka ta'rifu. Menurut pendapatku, ikam itu kada kenal lagi lawan orang itu. Ayo kita puji orang itu jujur. Kita sudah biasa jual beli lawan inya, sudah biasa kita hutang berhutang lawan inya, sudah biasa sanda besanda lawan inya, sudah pernah tetangga inya, sudah pernah segalanya, jujur inya. Nah, ayo aja kita katakan jujur. Amun kita kada suah macam itu, kada biasa, jangan mengatakan orang jujur. Jangan mengatakan jujur. Wa fil hadis, in kana ahadukum la budda madihan akhahu falyaqul ahsabu fulan. Ujar Nabi kita, jikalau salah seorang kalian itu memuji seseorang, misal kita harus memuji juga nih, kada nyaman kada memuji misalnya, katakan jar Nabi, menurut perkiraanku orangnya jujur bang. Nah itu, jangan berpasti. Nggak ada nyaman, nggak ada memuji, sangalih misalnya, ya kayak itu wae. Kira-kira si anu itu jujur orangnya, nah, kira-kira, karena kita kada suah lawaninya berurusan, kita kada biasa lawaninya berhutang piutang, jadi kira-kira jujur. Nah kira-kira itu orang baik, kira-kira itu orang saleh, nah kira-kira aja. Itu Nabi mengatakan demikian. Fal yaqul jan Nabi ahsabu fulana wala uzakki 'ala Allah ahada, dan aku tidak mengatakan bersih atas Allah seseorang jua pun. Mengapa mengatakan itu orang takwa? Berarti kayak Allah Ta'ala ketahui isi hati orang. Nah jadi artinya puji memuji bagus, tapi enam tadi dijaga. Nang memuji selamat, nang dipuji selamat, maka pujian itu menjadi kebaikan, pujian itu menjadi pahala mendub ilai. Al-abatu tasi'ata asyrata al-khata' fi daqa'iqa lafziyah. Penyakit mulut, penyakit lisan yang terakhir yang 19, salah pada lapas-lapas, ungkapan-ungkapan yang halus. Yang bagi tambihu lidaqa'iqil khata' fi pahwal kalam, sayogianya berhati-hati akan kesalahan-kesalahan kecil pada maksud suatu ungkapan. Wal hadzaru, waspada
anil ghaflah, daripada lalai, anha, daripadanya. La siyama bima yata'allaqu billah wa sifatih, lebih-lebih yang berhubungan dengan Allah dan sifatnya. Nah, jadi hati-hati kata-kata kita ini yang halus-halus, yang kita anggap biasa, itu hati-hati. Apalagi yang ada hubungan dengan Allah. Misluhu ma jaa fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam, umpamanya yang datang pada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum ma sya'allah wa syi'tu. Jadi Nabi, jangan kalian mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendakku. Jangan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakku. Jangan. Walakin liyaqul, tetapi Nabi katakan masya Allah summa syi'tu. Ini kehendak Allah, kemudian kehendakku. Nah, kemudian jangan dan. Sedikit saja bedanya tuh. Ini kehendak Allah dan kehendakku. Itu salah. Yang bujur ini kehendak Allah, kemudian kehendakku. Nah, itu yang bujur jar Nabi. Wa dzalika li anna fil 'atfil mutlaqi tasyrikan wa taswiyatan, karena pada atap yang mutlak itu menyekutukan, menyamakan. Wa huwa ala khilafil ihtiram, itu menyalahi penghormatan. Seolah-olah ini barang terjadi karena gabungan kehendak Allah dan kehendakku. Itu salah. Nang bujur kehendak Allah, kemudian aku berkehendak. Nah, itu bujur. Jangan digabung, ini kehendak Allah dan kehendakku, jangan. Wa kana Ibrahim yakrahu ay yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bika. Ibrahim, salah seorang ulama, beliau tidak menyukai bahwa seseorang itu berkata a'udzu billahi wa bika, aku berlindung dengan Allah dan dengan engkau. Nah, aku berlindung dengan Allah dan dengan engkau dari kejahatan si fulan misalnya. Nah, jangan. Walaulallahu wa fulan, jangan juga. Jakanya kadada Allah, kadada fulan, terjadi ini. Nah, jakanya kadada Allah, kadada fulan, terjadi. Jangan juga itu. Wa yajuzu ayyakula, boleh berkata a'udzu billah summa bik. Nah, aku berlindung dengan Allah, kemudian dengan engkau, kemudian dengan engkau dari kejahatan apa misal, itu boleh. Kemudian walaulallah, jikalau tidak Allah, summa fulan, kemudian si fulan. Nah, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna ahadakum la yusyriku hatta yusyrika bi qalbi. Ujar Sayyidina Abbas bahwa salah seorang kalian itu menjadi musyrik sehingga dia menjadi musyrik sebab anjingnya. Sebab anjing orang jadi musyrik. Fayaqul laulahu la surikna al-laila. Jakanya kada ada anjing itu malam tadi kami kemalingan. Nah, itu perkataan syirik. Jakanya kada ada anjing ini itu malam tadi kami kemalingan. Jakanya kada ada satpam itu kami kemalingan malam tadi. Satpam itu maulah kita syirik. Nah, jangan macam itu diucapkan. Nah, ini perkara-perkara yang halus tapi membahayakan kepada iman kita. Nah, jakanya kada ada satpam malam tadi habis kebongkaran kita. Nah, itu ucapan syirik. Wa qala Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan abah-abah kalian. Demi bapakku, demi kaiku, kada boleh itu. Qala Umar wallah ma halaktu biha mundu sami'tuha. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum in abdi wala amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah
wal yakul ghulami wa jariyati. Nah ini bagi orang yang berisi budak, jangan mengiau hai hambaku, jangan, tapi kiaulah, panggillah hai pembantuku. Nah, jangan dikiau hamba, itu Allah Ta'ala jangan bisi hamba. Wala yaqulul mamluk, janganlah berkata si budak itu rabbi wala rabbati, wal yaqul sayyidi wa sayyidati. Fa kullukum abidullah wa rabbu Allah subhanahu wa ta'ala. Memanggil tuan, ujar Nabi, jangan rabbi. Nah, itu rabbi itu kan artinya Tuhan. Tapi panggillah ya sayyidi, nah, wahai tuanku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi Nabi, la taqulu lil munafiq sayyidi, jangan berkata kepada orang munafik ya sayyidi, jangan. Walaupun pimpinan, walaupun ini raja, kalau orangnya munafik jangan ya sayyidi, wahai penghulu kami, jangan. Yang penghulu itu Rasulullah. Penghulu itu Rasulullah. Jangan orang munafik dipanggil sayyidi, penghulu, junjungan ya kita. Maulah orang munafik diulah junjungan. Fa innahu iyakun sayyidukum faqad askhattum rabbakum. Menyebut, memanggil orang munafik ya sayyidi, itu membuat marah Tuhan. Tuhan marah. Orang munafik disebut junjungan, maulah disebut tuan. Fa'alal mutakallim ayyuwafika wara'na, maka hendaklah atas orang yang berbicara ayyuwafikahu, bahwa membetuli akan dia wara'un hafizun, wara' yang menjaga, wa muraqabatun lazimatun, muraqabah yang selalu, liyaslama anil khatar, agar selamat dari bahaya. Yang banyak memasukkan orang ke neraka itu apa? Bukan mata, bukan telinga, mulut yang paling banyak. Ngerti macam-macam, nyambet itu, nyambet ini. 19 perkara dosa dari mulut. Nah, muntangan nggak ada banyak. Kalau dari mulut ini 19 macam dosa yang timbul dari mulut ini. Nah, jadi Nabi, siapa yang kawa menjamin memelihara mulutnya, memelihara kemaluannya, aku jamin surga. Nah, karena mulut ini yang jadi masalah, yang banyak menimbulkan macam-macam. Min haqqil awam, dan daripada hak orang awam, al istighalu bil amali shalih, bekerja dengan amal saleh. Orang-orang awam nangkal tapi banyak pengetahuan ilmu agama, artinya itu banyak-banyak beramal saleh, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak baca salawat. Itu paling baik untuk orang awam yang kada banyak berisi ilmu pengetahuan, itu yang paling baik. Artinya jangan berpandir nang macam-macam, itu maksudnya. Jangan apalagi ilmu-ilmu hakikat. Nah, jangan, syariatnya aja belum tahu wujur, hendak berpandir ilmu hakikat. Nah, orang awam kada usah itu, banyak baca salawat saja, nah, banyak berzikir. Illa annal fudul khafifun 'alal qalbi, tetapinya ini banyak pandir ini nyaman di hati. Itu pang masalahnya. Orang awam ini pandir, wah, makrifat sampai subuh kada sembahyang kepentingannya. Tasawuf pandir, tasawuf aja. Padahal orang awam itu baik tahajud, baca Quran tengah malam, kada bepandir itu. Lain bepandir membahas ilmu kayak apa supaya sah sembahyang, kayak apa supaya diterima, nah, itu bagus, itu orang awam. Jangan ilmu yang macam-macam. Wal ami qad yafrah bil khawdi fil ilm, orang awam ini kadang-kadang bangga bicara ilmu hakikat itu. Orang awam ini katuju bicara ilmu hakikat itu. Idh syaitan yukhayyilu ilaih annahu minal ulama wa ahlil fadli, karena syaitan menghayalkan kepada orang awam, kami alim juga aja syaitan. Kami orang hebat juga, tahu blok ma'rifat.
wala yazalu yuhabbibu ilai, senantiasa syaitan itu mencintakan kepada orang awam zalik, yang demikian itu, hatta qad yatakallama bima huwa kufrun wa la yadri, terkadang orang awam itu berpanjang dengan kalimat-kalimat yang mengakibatkan dia kafir dan dia kadang mengerti itu, pada tahu. Nah, ini bahaya di mulut juga ngarannya, bahaya di mulut juga. Wa kullu man sa'ala an ilmin ghamidin wa lam yablugh fahmuhu tilka darajata fahuwa mazmum. Siapa yang bertanya dari ilmu yang dalam tidak sampai pemahaman yang demikian itu derajat, maka itu tercela, mazmum. Karena ada tahapan-tahapannya ilmu ini. Ilmu ada tahapan-tahapannya, kayak orang berhitung juga, mau langsung belajar kalian bagian tambahan, dahulu belajar kurang, hanya belajar kali, hanya belajar bagi, macam-macam. Ilmu agama pun demikian, ada tahapan-tahapan yang dipelajari. Kalau belum sampai tahapannya, kalau orang belum bisa menambah mengurang, langsung belajar kali. Nah, wafil hadis naha Rasulullah sallallahu bahwa mazmum fa innahu bil idhafa ilahi amiyun, karena dia dengan menyandarkan kepada itu ilmu yang dalam, amiyun, awam. Wa bil hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qil wal qal wa idaatil mal wa kasratis sual. Nabi kata ketujuh melarang sidin daripada banyak bicara, membuang-buang harta, banyak bertanya. Nah, jangan banyak bertanya. Sebuting dia amalakan dulu, betakun semacamnya pulang kena. Betakun amalan apa? Salawat. Apalagi yang baik salawat saja amalakan semacam mana, untung hanya yang lain pulang. Jangan banyak tanya, ajar Nabi kita. Nabi melarang banyak tanya itu. Tapi kisah Musa wal Khidri alaihi wassalam, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, tanbihun, menjagakan alal man'i, larangan, minas su'al, daripada bertanya, qabla awan istihqaqi, sebelum masa berhaknya. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu pelajaran. Anda bertanya saatnya, ada belum bertanya saatnya. Idh qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Ujar Nabi Khidir, hai Musa, jika engkau mengiringi aku, jika engkau berguru lawan aku, jangan bertanya sesuatu, karena aku kisahkan aja jawabannya. Apa yang kau perbuat jangan ditanya, apa yang kau suruh jangan ditanya, karena aku kisahkan aja. Falamma sa'ala anis safinah, manakala menanya Musa tentang kapal, ankara ilaih, mengingkari atasnya itu oleh Nabi Musa tadi, hatta tazara, sehingga dia beruzur. Akhirnya Nabi Musa kada tahan juga, kada bertakun. Padahal jangan depan Nabi Khidir, jangan bertakun, karena aku kisahkan aja. Musa dengan Khidir naik ke kapal. Khidir merusak kapal orang. Ini berbuat ke kapal, Khidir merusak kapal orang. Ujar Musa, kenapa pian merusak kapal orang? Nah, Khidir kepadahkan jangan bertakun, karena aku kisahkan aja masalahnya. Musa ini kada sabar dan bertakun, kenapa pian rusak kapal orang? Orangnya sudah untung hakun bawa kita, kenapa pian rusak? Akhirnya Musa beruzur, wala tu'akhizni bima nasitu wala turhikni min amri usra. Nah, ujar Nabi Musa, jangan kau tindak aku hai Khidir sebab aku lupa, jangan kau desak aku daripada perkaraku ini sulit. Para malam yasbir hatta sa'ala salasan, sekali dimaafkan Khidir, dan kedua dimaafkan Khidir. Lewat Nabi Musa dengan Khidir di tengah jalan, ada kanak-kanak bermain. Kanak-kanak bermain. Nabi Khidir ambil seekor kanak-kanak, dipukasi dengan gulunya, mati kanak-kanak tuh.
Ujar Musa, kenapa dibunuh? Karena kamu nggak ada berdosa. Nah betakon pulang Nabi Musa nih. Nah kada sabar. 2 kali dimaafkan Nabi Khidir aja. Sampai yang ketiga kali, nah qala jar Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa baini. Inilah perpisahan kita. Kan sudah 3 kali betakon yang belum saatnya, sudah kita ampian gitu. Dan kita berpisah. Wa faraqahu, dan memisahlah Khidir akan Nabi Musa. Jadi pasu'alul awam, bertanya orang awam, an ghawamididdin, tentang yang dalam-dalam urusan agama, min a'zamil afat, paling besar bahaya itu. Orang awam bertakun yang mendalam, mendasar tentang agama, yang halus-halus. Nah, itu bahaya. Fayajibu man'uhum, wajib mencegah mereka min zalik, dari yang demikian, wa zajruhum, dicegah jangan sampai mereka menanyakan hal-hal yang membahayakan kepada akidah mereka itu. Nah itu bahaya lisan juga. Nah habis sampai 19 macam Sidin buat di sini tentang bahayanya ucapan-ucapan itu. Kemudian kita Dzammil Ghadab wal Hajj wal Hasad. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah.